Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channelnya Rolexio Desain Kreatif Lifestyle. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara memaksimalkan fungsi record video di Sony Alpha 6000. Jika selama ini kamu merasa udah pakai kamera ini dan untuk merekam video kualitasnya masih kurang, bukan berarti kameranya yang jelek ya. Karena bagaimanapun kamera ini bisa disebut sebagai kamera sepanjang masa. Dia udah keluaran lama 2014, namun untuk 2020 ini masih cukup bagus kualitas videonya. Jadi jika video kalian belum bagus, mungkin bukan karena kameranya yang jelek, tapi kalian masih harus ulik lagi settingan kameranya ya. Nah, biar gak kelamaan, langsung aja kita ke tutorialnya. Untuk yang pertama-tama kita nyalakan kameranya seperti ini. Oke, kameranya udah menyala. Untuk mendapatkan kualitas video yang bagus, kita harus merubah format videonya ke NTSC. Nah, gimana caranya? Langsung aja kita ke menu, kemudian kita ke tile menu yang ini, kemudian ke nomor 2 yang paling bawah. Ini ada PAL atau NTSC selector. Sebelumnya saya di mode PAL, jadi saya pilih yang NTSC. Dia akan reboot jika kita enter ya. Oke, kita tunggu kameranya reboot. Nah, setelah reboot kameranya akan muncul tulisan running on NTSC. Ini kita oke saja karena dia memang berjalan di mode NTSC. Selanjutnya untuk merekam video, jangan lupa kita ke menu rekam video ya. Ya, yang ini kita oke. Kemudian untuk exposure-nya kita pilih manual. Kalau menurut saya lebih enak manual karena ini lebih fleksibel untuk ngatur-ngaturnya ya. Oh ya, biar nggak lupa, sebelum kalian pilih ke mode NTSC, pastikan data-data pentingnya berupa foto atau video jangan lupa di backup dulu, karena dia akan minta format memorinya nanti dalam pindah ke NTSC tersebut. Setelah kita rubah ke NTSC, kita kemudian pilih file formatnya. Kita masuk ke tile menu yang pertama di strip paling bawah. Nah, sebelumnya saya pakai AVC HD ini. Menurut saya ini kualitasnya kurang bagus. Jadi saya pindah ke yang XAVCS ini. Sesuai urutannya ya. Jadi yang paling atas ini adalah yang paling bagus. Oke, setelah itu kita ke record setting. Di sini ada pilihan FPS, jadi frame rate gitu ya. Ada 24 untuk sinematik, 30 untuk yang recording dokumentasi gitu. Dan pengen yang lebih smooth lagi kita pilih di 60, dan kalau pengen yang lebih bagus lagi kita pilih yang 60 fps. Itu. Selanjutnya untuk fokus mode ini kita sesuaikan ya. Misalkan kamu pengen manual, kamu yang pegang kamera jadi masih bisa mengoperasikan lensa, jadi kamu bisa pilih manual biar fokusnya nggak meleset, karena terkadang kalau pakai autofocus fokusnya masih suka meleset. Nah, kalau kamu posisinya di depan kamera, posisi ngevlog gitu ya, atau kameranya diem, kamu ngomong di depan kamera, sebaiknya kamu pakai yang continuous autofocus ini, karena dia akan otomatis nge-track ke kamu ya. Setelah itu, karena tadi kita pakai continuous autofocus, jadi kita pilih areanya terlebih dahulu. Misalkan kamu shootnya kamu ada di tengah ya, kita pilih center. Atau misal kamu pengen semuanya kelihatan ya, berarti fokusnya kita pilih yang wide fokus areanya. Setelah fokus area, kita pilih yang autofocus drive speednya, jadi kayak perpindahan fokus dari objek satu ke objek lainnya gitu ya. Kita pilih yang slow. Kenapa slow? Karena kalau kita pilih yang normal atau fast, ini perpindahannya itu kayak gambarnya malah kayak jeglek, jadi nggak natural gitu perpindahannya. Kalau yang slow ini masih halus lah, masih bisa dibilang masih natural. Setelah itu kita ke creative style.
Kalau biasanya standar, saya sarankan pakai yang netral ini, karena di netral ini gambarnya cenderung akan flat, dan kita masih bisa modif lagi untuk kontras ke min 3, saturation ke min 1, dan sharpen ke min 1. Kita oke, jadi dia hasil gambarnya akan flat, menyerupai mirip-mirip S-Log gitu ya di Sony Alpha 7. Masalahnya karena di Sony Alpha 6000 ini nggak ada S-Log maupun HLG, jadi kita cara ngakalnya kayak gitu. Memang nggak bisa menyerupai, tapi paling nggak mirip-mirip lah, mendekati lah kayak gitu. Nggak bisa mirip, tapi jadi nanti waktu editing lebih enak gitu ya. Nah, setelah semua itu disetting, kita ke ini, ke steady shot, biar gambar kalian itu tidak goyang, mereduksi gerakan-gerakan yang minim gitu ya, biar videonya halus lah gitu. Selanjutnya kalau pengen rekam audio bisa, atau karena misal nggak pengen ya kita off kan. Kalau kamu nyalakan audio recordernya, jangan lupa untuk white noise reduction-nya dinyalakan biar suara anginnya nggak terlalu bergembur gitu ya. Oke, setelah semua itu kita langsung ke setting di syutingnya. Nah, untuk syuting yang kita perlu setting adalah di segitiga exposure-nya ini. Kebanyakan orang kayaknya udah pada tahu gimana cara setting segitiga exposure. Ada shutter speed, diafragma atau F, dan satu lagi ada ISO. Yang pertama kita setting shutter speednya, karena kita tadi pakai 60 fps, jadi recommendednya shutter speed itu di 125. Jadi teorinya kalau kamu pakai frame rate 60 fps itu kali 2 nya shutter speednya. Jadi kalau tadi 60 ya ini 120-an atau 125 ini dipilihannya. Di atasnya malah lumayan bagus, lebih bagus lagi. Misalkan kamu pakai 30 fps, berarti kamu bisa pakai shutter speed di 60 atau 80 ini. Nah, karena kita tadi 60, jadi kita pakai yang 125. Setelah shutter speed, kemudian kita atur F atau diafragmanya pakai yang ini, tombol roda ini. Kita paling lebar di 3,5 karena ini lensanya lensa kit, jadi paling maksimal segini, paling lebar, paling terang. Setelah itu kita ke ISO, karena ini di indoor, di dalam ruangan, jadi lumayan agak tinggi. Saya pilih di 1000. Jika ingin ISO nya rendah, mungkin bisa ditambahi lighting gitu ya, biar lebih crispy cahayanya. Oke, semuanya udah siap, tinggal kita mulai saja syutingnya. Nah, sampai di sini tutorialnya untuk cara memaksimalkan record video di Sony Alpha 6000. Semoga videonya bermanfaat, kalian bisa mengambil manfaatnya, dan nantikan terus video dari channel Rolexio berikutnya. Wassalam.